Om Swastiastu. Salam ketemu kembali Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya berkaitan dengan topik komunikasi terapeutik pada mata kuliah keperawatan keluarga ini. Jadi sebelumnya barangkali Bapak Ibu masih ingat topik-topik yang sudah kita bahas, sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada apa itu komunikasi terapeutik, komponen-komponen daripada komunikasi terapeutik tersebut, hambatan dalam melakukan komunikasi terapeutik, bagaimana sikap kita sebagai seorang perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik, dan teknik-teknik yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan komunikasi terapeutik. Maka di pertemuan hari ini kita lanjut bagaimana fase atau tahapan-tahapan di dalam melakukan komunikasi terapeutik tersebut, terutama komunikasi dengan asuhan, memberikan asuhan perawatan pada keluarga. Jadi ini definisi daripada komunikasi tersebut, saya tidak akan ulas lebih detail lagi pada pertemuan ini karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada komponen dalam komunikasi, ada komunikator, komunikan, ada pesan, media, dan adanya umpan balik. Ya, itu juga sudah kita diskusikan. Dalam melakukan komunikasi tentu ada hambatan-hambatan yang harus bisa kita hadapi dan kita tangani sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Misalnya hambatan dari sisi proses komunikasi itu sendiri. Apakah pengirim pesannya, apakah penyandian atau simbolnya, ataukah media itu sendiri, atau si penerima pesan. Kemudian ada hambatan secara fisik, hambatan semantik, maupun hambatan psikologis. Nah, di dalam komunikasi, jadi kita sebagai perawat tentu harus memiliki sikap yang terbuka dalam melakukan komunikasi. Sehingga itu perlu kita perhatikan dengan hadir secara utuh, kemudian berhadapan, kemudian kontak mata, sedikit membungkuk, merasa hormat, rileks, dan sikap yang terbuka. Karakteristik atau ciri-ciri komunikasi yang baik, yaitu juga ada harus ikhlas, empati, hangat, jujur, tidak membingungkan, bersikap selalu positif, kemudian melihat permasalahan dari sisi kacamata klien itu sendiri. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di dalam komunikasi? Ada teknik-teknik komunikasi yang perlu kita lihat, misalnya mendengar, kemudian berupaya menerima apa yang disampaikan, mengklarifikasi, fokus terhadap apa yang mau kita diskusikan, kemudian melakukan observasi, ya membandingkan apa yang disampaikan dengan apa yang kita lihat, menawarkan informasi sehingga klien itu berupaya mau mengungkapkan masalahnya, diam sejenak untuk mendengarkan, kemudian memberikan kesempatan klien untuk berpikir, untuk menyampaikan sesuatu, serta menyimpulkan daripada hasil komunikasi tersebut. Nah, itu beberapa hal yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, kemudian saat ini kita akan lanjutkan daripada tahapan-tahapan atau fase-fase di dalam melakukan komunikasi. Jadi fase-fase itu ada fase yang diistilahkan sebagai fase persiapan atau pra-interaksi. Jadi di fase ini kita benar-benar menyiapkan hal-hal yang akan kita kerjakan, hal-hal yang akan kita komunikasikan dengan klien kita. Yang pertama kita harus tahu siapa yang akan kita ajak berkomunikasi ini. Tentu di sana adalah klien. Jadi minimal kita harus tahu status dan kondisi daripada pasien atau klien tersebut. Kemudian tahap persiapan yang lain, jadi kita tidak boleh memiliki prasangka yang buruk atau negatif terhadap klien yang kita akan ajak berkomunikasi ini. Hal ini akan mengganggu proses komunikasi terutama dalam hal saling percayanya. Kalau kita sudah merasa bahwa pasien kita itu negatif, tentu kita tidak percaya dengan apa yang disampaikan. Jadi itu harus kita bina.
Jika klien belum bersedia dalam melakukan komunikasi, baik itu karena ada keluarga yang sedang berduka dan lain sebagainya, atau ada hambatan psikologis, jadi kita sebagai seorang tenaga medis, dalam hal ini perawat, tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi kita nggak bisa menyampaikan bahwa oh ini harus saya dapatkan hari ini, karena besok saya nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa memberikan kesempatan kepada klien kapan dia siap, kapan keluarga itu mau menerima kita. Ya, jadi di sana kita perlu mempersiapkannya sehingga tidak memaksakan diri. Nah, kemudian posisi juga kita di dalam prainteraksi ini perlu kita siapkan apakah kita akan duduk maupun berdiri, berdirinya seperti apa. Nah, itu harus kita perhatikan, jangan sampai klien itu merasa direndahkan, tidak dihormati akibat dari posisi kita pada saat melakukan komunikasi interaksi tersebut. Nah, jadi itu di fase persiapan. Kemudian yang kedua ada fase pembukaan atau perkenalan yang diistilahkan sebagai fase orientasi. Jadi di sana di fase ini kita bisa memperkenalkan diri baik itu nama, status kita itu sebagai apa tujuan kita dalam berkomunikasi ini, berapa lama kita akan melakukan komunikasi tersebut, kemudian apa topik daripada hal-hal yang akan kita bicarakan. Itu harus kita sampaikan kepada klien. Nah, harapannya klien itu bisa berperan dengan baik, ya, kemudian menyetujui berpartisipasi di dalam kontrak tersebut sehingga dia bisa atau mau menyampaikan pendapatnya dengan ikhlas dan lapang. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak perlu mendapatkan kontrak atau perjanjian persetujuan bersama. Misalnya kita berkomunikasi dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan realita atau gangguan psikologis ODGJ. Sehingga kita bisa melakukan kontrak sepihak. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan data, jadi kita bisa menanyakannya langsung kepada klien tersebut. Nah, kemudian di tahap yang ketiga, di dalam fase komunikasi ini adalah tahapan kerja atau tahap isi daripada topik atau komunikasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita harus fokus, ya, wawancara, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Kira-kira kalau misalnya klien kita menyampaikan sesuatu informasi, kita harus mampu mendengarnya dengan baik dan penuh perhatian. Ya, jangan nanti melakukan atau cuek dengan apa yang disampaikan oleh klien. Berikutnya menanyakan daripada keluhan-keluhan yang utama, yang paling sering dialami dan dirasakan oleh klien yang kita ajak berkomunikasi tersebut. Yang lainnya tentu dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh klien kita. Jadi jangan kita menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang hanya dipahami oleh medis. Sehingga nanti klien kita bingung. Kemudian yang lainnya gunakan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Untuk bisa mengeksplor, menggali perasaan, pendapat yang dialami oleh klien. Nah, kemudian tentunya tidak semua harus menggunakan pertanyaan terbuka. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang boleh kita ajukan dalam sifatnya pertanyaan tertutup. Ya, tentu ini harus kita pikirkan. Ya, jadi yang kita utamakan pertanyaan yang sifatnya open question. Nah, kemudian waktu jeda atau diam itu sangat dibutuhkan di dalam tahap kerja ini. Jangan semuanya kita dominasi, kita ngomong terus tanpa adanya suatu jeda atau diam. Jadi tujuannya ini kita harus memberikan jeda atau diam sesaat sementara untuk bisa memberikan kesempatan daripada pasien berpikir dan bisa
mengungkapkan perasaan-perasaan yang memang dialaminya. Kemudian jika situasi memungkinkan, kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya terapeutik. Misalnya menyentuh, menepuk punggung atau pundak, ya, dan lain sebagainya. Sehingga ini memberikan dorongan spiritual, rasa saling percaya untuk bisa saling diperhatikan. Sehingga akan memberikan rasa pede yang lebih tinggi kepada klien dalam mengungkapkan masalahnya pada saat komunikasi kita lakukan. Nah, kemudian tahap akhir atau terminasi, ya tentu di sini kita sebagai seorang perawat itu mempersiapkan untuk menutup daripada komunikasi yang kita lakukan. Kemudian bisa melakukan evaluasi, memberikan penilaian, dan menyimpulkan daripada hasil komunikasi yang sudah kita jalankan, dan kemudian bisa membuat suatu kontrak atau perjanjian untuk pertemuan berikutnya, kapan waktunya, di mana mau dilakukan komunikasi tersebut. Nah, saya rasa itu adalah tahapan-tahapan di dalam melakukan komunikasi terapeutik yang perlu kita perhatikan. Nah, komunikasi terapeutik atau komunikasi yang kita jalankan saat ini sesuai dengan topik, sesuai dengan mata kuliah adalah komunikasi pada keluarga. Nah, kapan kita biasanya dalam memberikan asuhan perawatan keluarga itu melakukan komunikasi? Tentu ada beberapa forum-forum yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan informasi, menggali permasalahan yang dialami oleh keluarga maupun masyarakat. Misalnya, pertama, forum komunikasi dengan melakukan home visit atau kunjungan langsung ke rumah masing-masing keluarga. Jadi kita perlu datang langsung ke rumah mereka untuk melakukan komunikasi sesuai dengan 4 tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya ini. Di samping melakukan kunjungan rumah, kita juga bisa melakukan dengan cara DKT, diskusi kelompok terarah, atau yang sering kita dengar, kita istilahkan saat ini adalah FGD, ya Focus Group Discussion, yang melibatkan beberapa orang yang kita pilih, ya, jadi 5 atau 6 orang. Bisa kita pilih orang-orang dasawisma di masyarakat maupun dari kader atau anggota-anggota PKK. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan komunikasi, yaitu di tempat-tempat organisasi tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu di asuhan keperawatan keluarga, misalnya adanya kunjungan puskesmas, posyandu maupun kunjungan-kunjungan masyarakat di posbindu. Nah, forum-forum yang sudah sering ada di masyarakat itu juga bisa kita gunakan dalam melakukan komunikasi pada keluarga. Misalnya di Muslim kita kenal ya majelis taklim, remuk desa, ya dan lain sebagainya. Itu bisa kita gunakan, ya forum komunikasi di keluarga tersebut. Nah, di dalam melakukan komunikasi ini tentunya kita menginginkan keterlibatan daripada masyarakat, ya di dalam melakukan komunikasi itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sana, ya sehingga kita mengistilahkan di sini adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi siapa yang bisa kita gunakan? Seperti contohnya di sini kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat atau desa setempat, misalnya kader posyandu, kader pospindu, pos kesehatan pesantren dan lain sebagainya, atau mungkin pengurus organisasi-organisasi yang ada di masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, pengelolaan pengajian dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu bisa kita libatkan di dalam melakukan komunikasi dengan keluarga di suatu masyarakat. Nah, di dalam melakukan komunikasi ketika kita ketemu dengan keluarga, jadi jangan lupa dalam berkomunikasi kita tidak boleh langsung
ke poin-poin yang mau kita sampaikan. Ya, ada tahapan-tahapan tadi. Kalau di keluarga itu kita sering mengenalnya dengan 4 langkah pelaksanaan komunikasi saat kunjungan rumah. Jadi di sana ada SAJI, S-A-J-I. Ya, jadi S-nya itu sapa, senyum, salam. Ketika kita baru ketemu dengan keluarga di rumahnya, kita harus melakukan fase ini yang disebut dengan fase orientasi. Jadi salam, senyum, sapa tersebut. Kemudian A, itu ajak bicara, ajak komunikasi yang belum ke arah fokus topik yang mau kita sampaikan. Jadi ngobrol terlebih dahulu, ajak bicara tentang apapun. Kalau ketemu anak, mungkin kita sapa, kita ajak komunikasi dulu, kanan, kiri, ya istilahnya basa-basi. Ya, jangan hal-hal yang basi disampaikan ke basa-basinya. Kemudian J, ini baru jelaskan. Nah, di sini baru kita ke tahap kerja. Kita menjelaskan semua topik yang mau kita sampaikan kepada keluarga. Jadi secara detail kita masuk di dalam penjelasan-penjelasan ini. Ya, sehingga disinilah inti kunci daripada komunikasi yang kita kerjakan. Ya, di saat J tersebut, jelaskan semua topik-topik yang sesuai. Kemudian yang terakhir ini adalah ingatkan. Jadi kita selalu setelah melakukan penjelasan secara detail, sebelum kita mengakhiri komunikasi kita, ingatkan kembali hal-hal, topik-topik, poin-poin penting yang mau kita sampaikan kepada keluarga tersebut. Jadi ingatkan kembali sehingga dia tidak lupa dengan apa yang mau kita sampaikan, informasi yang kita berikan. Ya, setelah ingatkan baru pengakhiran. Nah, inilah 4 tahapan ini yang perlu kita perhatikan pada kunjungan rumah saat melakukan komunikasi dengan keluarga. Nah, ini dia tadi. Salam. Ya, baru ketemu depan rumah dan lain sebagainya. Ajak bicara. Ya, jadi apa yang mau kita sampaikan. Ya, ketemu apa, lihat apa di ruangan, ya boleh kanan kiri. Baru di sini jelaskan dan bantu. Ya, daripada permasalahan pasien dan bantu apa yang mau kita sampaikan. Kemudian ingatkan kembali. Ya, terkait dengan topik-topik yang sudah diberikan. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam pelaksanaan kunjungan rumah. Misalnya di sini semua data dan informasi yang diperoleh dari keluarga bukan untuk kita sebarluaskan, kita berikan kepada orang lain. Jadi ini adalah informasi yang sifatnya privasi, privat, rahasia, yang tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jikapun kasusnya harus dibicarakan dengan orang lain, disampaikan dengan orang lain kepada orang lain, hendaknya dilakukan secara anonim, ya, tanpa nama, sehingga bisa menjaga kerahasiaan daripada keluarga. Atau mungkin, kalaupun itu harus disampaikan, kita harus minta izin pada keluarga atau yang bersangkutan untuk bisa kita buka informasi tersebut kepada orang lain. Nah, itu perlu kita perhatikan. Ya, meskipun kita tenaga kesehatan, ketemu dengan teman, kita obrolin semua data pasien, itu nggak boleh. Kemudian pembicaraan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga, itu dapat dilakukan apabila masalah yang dihadapi oleh keluarga tidak dapat diatasi sendiri. Kalau misalnya kita datang, kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, tentu kita ingin minta bantuan dengan tenaga kesehatan yang lain, ya tentunya ini bisa kita lakukan. Ya, dengan syarat-syarat tadi. Nah, berikutnya pada kunjungan berikutnya,
Tentu kita harus tetap tunjukkan perhatian dan berikan penghargaan, baik itu pujian maupun ungkapan rasa senang terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga. Seberapapun kemajuan pencapaian yang kita sampaikan, itu harus kita puji, beri reinforcement, ya, meskipun itu belum sesuai atau benar secara penuh. Hal ini bisa meningkatkan semangat kepercayaan diri daripada klien maupun keluarga, ya, sehingga penting reinforcement tersebut. Nah, jika keluarga mengikuti saran daripada pembina keluarga, ya, itu kurang benar atau kurang pas, atau misalnya di sini keliru, hendaknya di situ keluarga jangan dimarahi, jangan diomelin, ya, jangan dicaci maki ataupun ditegur baik itu ringan maupun keras. Kita harus tetap menunjukkan sikap yang memahami kondisi mereka. Ya, dan kemudian kita berupaya terus mendampingi, terus membimbing daripada keluarga tersebut. Ya, di sini kita harus memiliki rasa sabar, ya. Kemudian jika perlu, ulangilah penjelasan-penjelasan yang penting yang pernah kita sampaikan. Ya, kalau misalnya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami, yaitu kita gunakan. Mungkin kita berasumsi bahwa bahasa yang kita berikan kemarin dalam penjelasan kurang dipahami, sehingga tidak mau dikerjakan atau tidak bisa dilakukan. Sehingga di sini kita perlu untuk mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, tentunya di dalam kita melakukan kunjungan rumah, melakukan komunikasi, tidak selalu mendapatkan respon yang baik, respon yang positif, bisa diterima oleh keluarga masyarakat. Kadang-kadang kita ada penolakan-penolakan dari keluarga. Apalagi ketika misalnya Bapak Ibu datang, kemudian penampilannya kayak salesman, ya, kayak pedagang, kayak menjajakan sesuatu, itu sering terjadi sehingga ditutupin pintu, ditolak oleh keluarga. Ya, atau misalnya dalam situasi saat ini, misalnya ini perawat ini bawa COVID nih, nggak usah diterima, atau mungkin ada yang diusir dari kosnya. Itu yang mirisnya. Nah, apabila ada penolakan, jangan Bapak Ibu berkecil hati. Ini adalah hal biasa. Tanya pada teman-temannya, sharing dengan teman-teman yang ada di puskesmas. Ini adalah bahan yang biasa ya dilakukan oleh keluarga. Kalau teman-teman yang ada di rumah sakit mungkin jarang menemukan ini. Ya, jadi teman-teman yang di puskesmas itu sering ada kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Nah, jangan berkecil hati. Kemudian jangan juga memaksakan untuk diterima. Ya, atau jangan menunjukkan sikap kecewa atau marah kita ya kepada klien atau keluarga. Apalagi misalnya udah sekarang nggak diterima, besok Bapak Ibu ke puskesmas, Ibu Bapak saya nggak layanin. Jangan seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya tetaplah bersikap ramah dan katakan mungkin agak ngeles sedikit bahwa kunjungan hari ini hanya sekedar untuk silaturahim, buat perjanjian, mau membuat kesepakatan waktu kira-kira kapan Bapak Ibu keluarga siap untuk kami datang kembali memberikan informasi bla 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 bla. Ya, jadi itu ngeles sedikit lah. Ya, sabar. Kemudian jika dengan berbagai alasan juga keluarga tersebut tetap melakukan penolakan terhadap kehadiran kita, kunjungan kita, maka kita perlu melibatkan orang lain, berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih dihormati oleh keluarga tersebut. Ya, barangkali di masyarakat itu ada tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, kepala desa, dusun, dan lain sebagainya, itu bisa kita diskusi dengan mereka untuk mendekati daripada keluarga yang mau kita ajak
atau mau kita kunjungi. Ya, jadi itu jika perlu datanglah bersama mereka. Ya, setelah kita konsultasi, kemudian datang dengan tokoh-tokoh tersebut. Biasanya itu manjur. Nah, itu pengalaman. Nah, jadi seperti ini ya hal-hal yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya ada kondisi kadang-kadang kita dibalik pakai istilahnya ya. Kalau tidak terima, itu ada hal-hal yang mungkin tidak enak, sehingga diterima tapi dengan terpaksa. Kalau itu terjadi, kita harus bisa mengidentifikasinya. Ini keluarga itu menerima dengan ikhlas enggak? Atau menerima dengan terpaksa kehadiran perawat. Nah, biasanya penerimaan yang terpaksa itu biasanya keluarga hanya sekedar basa-basi. Sebenarnya mereka maunya nolak, tapi sedikit sungkan. Ya. Nah, pada saat itu kita sebagai seorang perawat jangan memaksakan diri untuk melanjutkan pembicaraan atau topik informasi yang mau kita sampaikan kepada keluarga tersebut. Ya, jangan memaksakan diri. Ajaklah keluarga itu sedikit berbincang mengenai hal-hal yang sekiranya menjadi perhatian daripada keluarga tersebut. Ya, jadi kira-kira apa memang topik yang memang diminati oleh keluarga tersebut untuk kita komunikasikan. Dan kemudian selanjutnya kita bisa sampaikan untuk topik-topik selanjutnya yang mau kita bicarakan itu ditunda saat ini dan bisa kita lanjutkan kapan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Jadi di situ kita membuat suatu perjanjian sehingga kedua belah pihak akan merasa nyaman ya untuk dilakukan kunjungan dan untuk melakukan komunikasi. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam komunikasi terapeutik, terutama bagaimana komunikasi kunjungan yang bisa kita lakukan di dalam asuhan keperawatan keluarga ketika kita melakukan kunjungan keluarga. Ya, nah barangkali itu Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatian semuanya. Kalau ada hal-hal yang memang mau didiskusikan, silahkan disampaikan. Kita akan diskusikan di tahapan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Salam, selamat beraktivitas, selamat belajar yang lain. Terima kasih.